sebelumnya kami ingin bertanya Mbak tentang penangkaran rusa ini. Penangkaran rusa ini dimulai dari kapan sih Mbak? Dan bagaimana awal mulanya kok bisa ada penangkaran Unila di sini? Iya, penangkaran rusa ini yang saya ingat itu tahun 2001 itu mulai berdirinya ya, mulai ada penangkaran rusa ini. Itu digagas oleh Prof. Sugeng P. Haryanto yang pada waktu menggagas waktu itu beliau menjabat sebagai dekan FMIPA Unila. Kemudian datanglah rusa sambar waktu itu dari Prinsewu 1 ekor. Itu di zamannya rektor Prof. Muhajir Utomo. Rektornya Muhajir Utomo, dekannya waktu itu Pak Dekan FMIPA Unila, Prof. Sugeng P. Haryanto. Kemudian berjalan penangkaran rusa itu sampai sekarang. Kenapa ada penangkaran rusa di Unila? Asal muasalnya dulu itu ada cerita begini deh. Jadi BKSDA itu ada penyitaan barang-barang negara termasuk satwa liar yang dipelihara oleh masyarakat tetapi tidak memiliki izin penangkaran, itu diambil oleh negara. Kemudian BKSDA ya sedikit dalam tanda kutip kebingungan menitipkan ke siapa barang negara ini. Itu kan satwa yang dilindungi oleh negara. Itu akhirnya dititipkan ke Universitas Lampung. Jadi kita berusaha melihara, tetapi itu barang negara ya, barang yang harus dilindungi dan harus dijaga kelestariannya. Dari saat penyitaan itu sampai sekarang ya terus bergulir gitu ya, ada yang lahir, ada yang mati gitu, dan kita selalu pelihara gitu. Lalu jenis rusa apa aja yang ada di penangkaran ini? Jenis rusa itu waktu awal penangkaran kita memiliki rusa sambar, Cervus unicolor. Itu kita yang dari Prinsewu itu, kemudian dari Hotel Kartika di Teluk Betung itu ada 2 ekor, namanya saya sampai ingat Tamrin sama Sari gitu ya, tapi sudah mati ya, karena perubahan tingkat stres tinggi ya, dari Hotel Kartika dipindah ke Universitas Lampung. Kemudian ya begitu diotopsi di dalam perutnya si rusa Tamrin dan rusa Sari itu ada plastik 4 kilo. Jadi waktu di Hotel Kartika Teluk Betung itu kalau memberi makan itu mungkin dilempar beserta plastik-plastiknya. Mungkin karena rasanya masih enak gitu ya dengan masakan dari hotel, seplastik-plastiknya dimakan sehingga ada sisa. Kan kalau plastik nggak bisa dicerna kan, seperti itu. Sampai sekarang rusanya ada rusa Timor, rusa timorensis, Cervus timorensis, dan ada rusa totol. Ya, rusa totol di Papang Terpadu. Untuk total kedua jenis itu ada berapa? Total kedua jenis itu, jadi kalau rusa totol itu berarti di Papang Terpadu. Awal muasalnya kita ambil dari kebun Kehati Mesuji. Kebun Kehati Mesuji itu zamannya Bang Irwan Sukri Banua, Dekan Pertanian almarhum. Kita ambil rusa dari sana, dan yang berhasil hidup itu 3 ekor rusa totol. Kemudian sekarang sudah beranak pinak sehingga jumlahnya 5 ekor. Itu yang totol. Kemudian yang rusa Timor yang di penangkaran rusa di belakang Fakultas Pertanian itu ada 21 ekor. 12 jantan dan 9 betina. Ini nama-nama tokoh yang ada di Universitas Lampung ya Mbak, seperti rektor. Iya betul. Itu kenapa bisa jadi nama-namanya itu ada nama-nama rektor Unila, ada nama Bulusi, kemudian ada Pak Karomani, ada Pak Sugeng, ada Irwan Sukri, ada Irwan ya, namanya siapa lagi ya, nama Kadis Kehutanan juga Yan juga ada, nama Arinal Junaidi juga ada. Kemudian nama-nama rusa yang lain itu nama-nama mahasiswa kita, mahasiswa jurusan kehutanan Fakultas Pertanian yang meneliti tentang rusa, itu juga kita abadikan namanya. Seperti Septi itu masuk sebagai nama rusa kita yang di Unila ini. Terus Bu Romi itu juga nama rusa kita. Dewi juga seperti itu. Atik itu dulu almarhum bagian keuangan Unila.
Ya, memang unik gitu ya, tapi Iya. cukup untuk mengingat dan mengingat jasa baik mereka kepada Universitas Lampung dan penangkaran rusa. Kalau buat tanggapan Mbak, ini kan banyak wisatawan yang datang setiap hari ini. Nah, itu apakah mengganggu untuk rusa itu sendiri atau tidak ya Mbak? Wisatawan yang datang ke Unila itu ganggu apa enggak? Ya. Kita kan tidak membuka secara ini kalau ekowisata rusak di Universitas Lampung, tidak, tetapi ini merupakan bisa dibilang ikon provinsi Lampung atau ikon nasional gitu ya, karena tidak semua rusa itu dipelihara di semua tempat, karena untuk memelihara rusa ini membutuhkan izin penangkaran dari Dirjen ya, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya. Jadi itu kita harus dapat surat izin itu baru bisa menangkarkan rusa ini. Dan rusa ini satu yang dipelihara oleh negara dan dilindungi oleh negara. Jadi tidak di semua tempat kita ada. Dan di Unila ini salah satunya ada ya. Mungkin adik-adik pernah dengar di Tahura ya ada. Itu ada penangkaran rusa Timor juga. Nah, itu juga penangkaran yang dititipkan oleh negara kepada UPTD Tahura gitu. Kalau yang di Unila itu penangkaran yang dititipkan kepada Universitas Lampung gitu. Kalau harapan Mbak sendiri untuk penangkaran rusa ini ke depannya gimana ya Mbak? Harapannya ada dua. Yang pertama itu untuk adik-adik mahasiswa, untuk Bapak Ibu dosen itu bisa menggunakan penangkaran rusa yang satuan negara yang dititipkan oleh negara kepada Universitas Lampung itu untuk pendidikan, kemudian untuk pengajaran dan untuk pengabdian kepada masyarakat, juga untuk penelitian. Jadi kalau di Universitas Lampung khususnya jurusan kehutanan itu sudah menggunakan penangkaran rusa itu untuk mata kuliah tertentu seperti analisis keanekaragaman hayati, kemudian inventarisasi flora fauna, kemudian perilaku satwa liar, itu kita mengamati perilaku rusa di situ. Kemudian untuk penelitian sudah beberapa publikasi dan sudah ada beberapa buku yang terpublikasi itu dari penangkaran rusa Unila. Kemudian untuk pengabdian kita juga sudah banyak mengajak adik-adik SD, TK, SMP yang kesini. SMA juga sudah pernah kesini, kita ikutkan lomba poster rusa gitu ya. Kemudian Pak WR 2 waktu itu memberikan hadiah di depan penangkaran. Kemudian untuk publikasi ilmiah juga publikasinya kemana-mana. Kita juga sudah publikasi ke jurnal-jurnal nasional, internasional. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu kita live show ya di Radar TV Lampung untuk penangkaran rusa Unila. Kalau buat tim konservasi penangkaran rusa di sini, tim konservasi itu penasehatnya atau penanggung jawabnya itu Ibu Rektor Ibu Sumelia Afriani, kemudian ketua tim konservasinya saya, Mbak Ina Sari Dewi. Kemudian di tim konservasi itu ada 27 orang deh, 27 orang, termasuk ada dokter hewannya dari peternakan, kemudian tim pakan dari peternakan, kemudian dari kehutanan itu tim perilaku, kemudian Pak Daru, Pak Slamet ya, Pak Gun itu masuk dalam tim konservasi. Baik, mungkin itu aja Mbak yang bisa kita tanyain. Baik, ya terima kasih ya atas kehadirannya.